Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi kita sekarang ini, tetaplah kita mengucap syukur dalam sukacita, karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Perjalanan Tak Selalu Mudah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang padamu hari ini untuk merenungkan firman-Mu tentang jalan hidup yang tidak selalu mudah. Kami menyadari bahwa perjalanan kami sebagai orang percaya tidak selalu mudah dan terkadang kami menghadapi banyak rintangan dan persimpangan jalan yang sulit. Tuhan, kami mohon Engkau membimbing kami dengan terang-Mu dan memberi kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan berjalan di jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada henti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, jalan hidup tidak selalu rata. Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit, penuh rintangan dan banyak pencobaan yang terjadi. Seperti bangsa Israel yang dituntun Musa melalui padang gurun yang gersang dan sangat berbahaya. Kita pun di zaman sekarang menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini. Ada kalanya kita merasa tersesat, dikelilingi oleh banyak masalah, oleh banyak persoalan dan kesulitan yang terjadi. Namun di tengah situasi yang sulit, yang tidak mudah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia adalah pemandu dan juga pelindung kita. Seperti Tuhan menyediakan mana dan air bagi bangsa Israel saat di padang gurun, maka Tuhan pun menyediakan apa yang kita butuhkan untuk dapat melewati masa-masa sulit. Tuhan menguji kita untuk memperkuat iman kita dan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita ketika kita berada dalam kesulitan. Apakah kita saat menghadapi hidup yang tidak mudah, kita tetap setia kepada Tuhan? Jika kita menjalani hidup dengan setia, maka Tuhan akan memberi kita kehidupan yang penuh dengan berkat. Mari kita baca Ulangan pasal 11 ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel tentang tanah yang akan mereka masuki, yaitu tanah Kanaan. Tanah itu digambarkan sebagai tanah yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air hujan dari langit. Hal ini menandakan bahwa tanah itu adalah tanah yang subur dan penuh dengan berkat yang melimpah, asalkan bangsa Israel hidup dengan setia kepada Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 11 ini mengandung beberapa makna yang penting, saudaraku. Yang pertama, tanah yang diberkati. Tanah Kanaan adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan.
tanah itu subur dan menghasilkan banyak makanan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin memberkati umat-Nya dengan kehidupan yang berkelimpahan. Yang kedua, syarat berkat. Namun berkat Tuhan tidak datang secara otomatis. Bangsa Israel harus hidup dengan setia kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat-Nya. Kesetiaan ini diwujudkan dengan menaati hukum-hukum Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hujan dari langit. Hujan melambangkan berkat Tuhan, sama seperti hujan yang turun dari langit dan menyuburkan tanah. Berkat Tuhan juga turun dari atas dan memberikan kehidupan kepada umat-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menikmati Kanaan adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Untuk mencapai tanah perjanjian tersebut bukanlah perkara yang mudah. Sebab di tempat di mana Tuhan menuntun bangsa Israel bukanlah tempat yang jalannya itu selalu tampak rata, selalu tampak mulus. Tetapi ada yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Bahkan ada banyak musuh yang harus ditaklukkan. Karena itulah, pada waktu menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian itu, banyak di antara umat Israel yang tidak tahan dengan ujian dan tantangan yang terjadi. Mereka pun banyak yang mengeluh, bersungut-sungut, menjadi kecewa, marah, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Akhirnya sebagian dari mereka gagal di tengah jalan dan tidak bisa menikmati masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan hanya bangsa Israel saja yang harus melewati perjalanan yang penuh liku sebelum mencapai tanah perjanjian. Kita pun di zaman sekarang terkadang diizinkan Tuhan melewati jalan-jalan yang tidak rata, berkelok-kelok, melewati berbagai macam bukit dan juga gunung dan lembah-lembah, bahkan jurang yang tajam dan dalam sekalipun. Meskipun perjalanan kehidupan kita tidak mudah, percayalah saudaraku akan penyertaan Tuhan. Janganlah kita fokus pada masalah dan persoalan yang terjadi, tetapi fokuslah pada Tuhan saja. Ya saudaraku, tetap arahkan pandangan kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan yang dari Tuhan. Janganlah menyerah saudaraku, dan janganlah engkau menjadi tawar hati saat menghadapi beban yang berat, persoalan yang sulit. Mari kita baca Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, hidup penuh dengan pasang surut. Ada saat-saat sukacita dan berkelimpahan, tetapi ada juga saat-saat kesesakan dan kesulitan terjadi. Di tengah-tengah masa sulit itu, mudah bagi kita untuk kita menjadi tawar hati dan kita ingin menyerah. Namun, Amsal pasal 24 ayat 10 yang sudah kita baca mengingatkan kita untuk tidak menyerah dan menjadi tawar hati. Karena hal itu akan melemahkan kekuatan kita. Makna frasa yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
Hal ini bermakna bahwa kesesakan dapat berupa berbagai macam tantangan dalam hidup ini, seperti masalah keuangan, soal kesehatan, soal hubungan, atau soal pekerjaan. Ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah dan kesesakan, mudah bagi kita untuk kita menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Sedangkan frasa yang berkata, "Kecillah kekuatanmu." Sesungguhnya tawar hati dapat melemahkan semangat, melemahkan motivasi, dan melemahkan tekad kita. Hal ini dapat membuat kita lebih mudah menyerah dan tidak mampu menghadapi tantangan yang ada. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tawar hati? Yang pertama, tetaplah berpengharapan di tengah kesesakan. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan Dia akan memberikan kekuatan dan pertolongan pada waktu yang tepat. Yang kedua, percayalah pada janji Tuhan. Tuhan telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada solusi yang dari Tuhan. Alih-alih memikirkan masalah yang Anda hadapi, cobalah untuk mencari solusi. Berpikirlah secara kreatif dan mintalah bantuan Tuhan untuk menemukan jalan keluar yang dari masalah yang terlihat buntu itu. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, berpeganglah pada iman Anda. Iman adalah kekuatan yang dapat membantu kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Percayalah pada Tuhan, kita akan dibawa untuk melalui pencobaan ini dan menjadikan kita lebih kuat. Masa-masa kesesakan adalah bagian dari hidup, tetapi kita tidak harus menyerah dan menjadi tawar hati. Dengan berpengharapan dan percaya pada janji Tuhan, mencari dukungan dari saudara-saudara seiman, fokus pada solusi, dan berpegang teguh pada kebenaran iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat melewati masa-masa sulit ini dan menjadi lebih kuat lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, walaupun jalan yang kita tempuh itu tidak enak, janganlah menjadi lemah. Pandanglah pada Tuhan yang selalu menyertai dan siap memberikan pertolongan supaya kita tidak goyah dan tetap berdiri dengan kokoh. Mari kita baca Mazmur pasal 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan hidup yang terjadi. Dunia ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ada saatnya kita merasa kepayahan, kita menjadi goyah, menjadi letih, dan bahkan mengalami putus asa. Namun, Mazmur pasal 16 ayat 8 yang kita baca ini menegaskan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan siap memberikan pertolongan. Dengan memandang kepada Tuhan, dengan fokus kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan kita mendapatkan penghiburan. Kita diingatkan akan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia. Ingatlah saudaraku, perjalanan kehidupan kita tidak selalu mudah dan terlihat mulus, terlihat rata.
Tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita, bahkan ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan menuntun kita ke jalan yang terbaik dan memberikan kemenangan pada akhirnya. Marilah kita hidup dengan setia kepada Tuhan, agar Tuhan dapat mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan memberikan kita arti kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan kebahagiaan yang meluap. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kami merenungkan firman-Mu yang memperingatkan kami bahwa jalan hidup tidak selalu rata. Ada saatnya kami mendaki gunung dan ada saatnya kami menuruni lembah. Ya Tuhan, kami akui bahwa terkadang kami merasa sulit untuk menerima kenyataan kehidupan yang tidak mudah ini. Ketika kami menghadapi rintangan dan kemunduran, kami mudah tergoda untuk meragukan kasih dan rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami merasa putus asa dan kehilangan pengharapan. Bapa yang penuh kasih, kami mohon ampun atas segala keraguan dan ketakutan kami. Tolonglah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah perjalanan hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih yang selalu memiliki rencana yang indah bagi kami. Kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan dan keteguhan iman untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Tolong ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar pada kasih-Mu dan percaya kepada rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bahwa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bahwa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dalam hal keuangan, hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan juga penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.